Kalau misalnya berbicara seperti itu, JIS, dan tentu ini nilainya cuma untuk citra pemerintah. Formula E juga citra pemerintah. Lalu, program mana dari Anies yang menyentuh masyarakat yang mau ditawarkan? Kalau hal yang seperti itu malah penuh dengan kontroversi. Anies itu sudah gagal, apakah pemilih loyalnya itu otomatis akan mengikuti pergerakan Anies bersama dengan Pramono Ranu? Kalau Aniesnya masih ada di luar, belum tentu masyarakat loyal, pemilih loyalnya Anies atau fanatik nih kepada Anies akan berbondong-bondong memilih PDI Perjuangan. Bahwa masyarakat kita dengan Anies ini bukan seperti, maaf bahasanya, kiai dengan santri. Siapapun yang dipilih oleh Pak Kiai, santri sebagai santri, ya dia harus patuh. Dan ini tidak seperti itu ketokohannya Anies. Tribunnews on Focus Tribuners hari ini membersamai Anda bersama dengan Sanila Irda, suara pendukung mantan Gubernur Jakarta. Periode 2017-2023, Anies Baswedan saat ini seolah diperebutkan oleh para bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang berlaga pada Pilkada Jakarta 2024. Bakal pasangan cagup-cagup yang diusung PDI Perjuangan misalnya Pramono Anung dan Rano Karno yang kerap kali menyinggung nama Anies Baswedan. Begitu pula dengan bakal Cagup-cawagup yang diusung Kim Plus, Ridwan Kamil Suswono, hingga calon independen Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana. Ketiganya menyebut bahwa berpotensi bisa melanjutkan program-program dari Anies Baswedan semasa menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Apakah janji yang dilancarkan ini merupakan bagian atau upaya untuk bisa merebut suara pendukung Anies Baswedan di Jakarta? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik dari Citra Institute, ada Bang Efriza dalam sambungan Zoom. Selamat siang Bang Efriza, terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih banyak Mbak, dan Alhamdulillah atas undangan dari Tribun on Focus, Tribun News, dan Mbak Nila Irda, makasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak juga Bang Efriza menyempatkan waktunya hari ini kembali berdiskusi. Ini melihat dinamika yang terjadi di Jakarta begitu ya Bang ya. Ada upaya yang kemudian terlihat atau sudah ada statement seolah menjadi janji pertama dari ketiga kandidat, atau dalam hal ini yang concern disampaikan adalah dua kandidat yang diusung PDIP dan juga Kim Plus yang mengatakan akan melanjutkan program begitu ya dari Anies Baswedan. Sebagai pengantar terlebih dahulu, melihat hal ini seperti apa Bang? Iya, kalau melihat apa yang terjadi saat ini, jelas bahwa kita harus akui ada penelitian yang menarik yang sudah dilakukan oleh lembaga riset. Ada sekitar 83,5% rakyat sangat puas dengan kepemimpinan Pak Anies Baswedan, dan itu disampaikan di Oktober tahun 2022. Dari penelitian itu yang dilakukan oleh Populi Center yang sudah disampaikan di berbagai publik, dalam hal ini media, ada banyak programnya, sekitar 12 program yang dinyatakan tidak memuaskan bagi masyarakat, dan ada sekitar di atas 10 program, tepatnya sekitar 15 program, itu puas masyarakat terhadap kinerjanya dari Pak Anies Baswedan. Nah, karena kepemimpinan beliau masih banyak yang berharap. Yang kedua, juga memang respon masyarakat terhadap program-program Pak Anies itu dianggap baik dan juga buruk. Inilah yang akhirnya mendorong para calon, baik dari Ridho, RK Suswono, maupun dari Pramono, dengan Rano Karno maupun Dharmakun. Mereka bertiga mencoba untuk menarik masanya pemilih yang diidentikan atau yang berharap Anies melanjutkan menjadi gubernur, setidak-tidaknya mencalonkan diri. Ketika sudah gagal, tentu berebut
ceruk pemilih yang merasa Pak Anies ini punya program yang baik. Nah, hanya saja kalau kita melihat dari berbagai statement memang hanya ada dua yang sangat kuat sekali menjelaskannya. Namun dari RK dengan Suswono itu masih bersifat bahasa tersurat, jadi tidak lugas apa yang mau dilanjutkan, hanya pembangunan kolaboratif, partisipatoris, kemudian demokrasi, deliberatif, seperti hal-hal tersebut yang bisa dikatakan bahasanya bahasa yang tinggi, susah dimengerti oleh masyarakat. Konkretnya apa? Sisi yang lain, sementara Pramono dengan Rano bahasanya sudah lugas. Dia menyebut ada dua program, yaitu yang pertama JIS dan yang kedua Formula E. Dan dua program ini, satu sisi memang sentimennya positif, sisi yang lain, program kedua Formula E mendapat sentimen negatif. Dan khususnya juga dari PDI Perjuangan. Jadi kalau membacanya penuh dengan kontra. Apa maksud dari kedua calon tersebut menyatakan akan melanjutkan program Pak Anies, tapi sisi yang lain, yang satu masih tidak jelas, tidak menampakkan secara lugas apa program yang dimaksud, sementara pasangan yang kedua penuh dengan kontroversi di dalamnya. Programnya seperti apa? Karena JIS walaupun misalnya positif, tapi sempat banyak polemik. Sementara Formula E yang dikritisi oleh PDI Perjuangan berjalan lancar, sekarang mau dilanjutkan. Ini suatu hal yang menjadi mengerutkan dahi bagi masyarakat. Dan ini pembukanya, Mbak. Artinya kalau dari Bang Ifrisa sendiri melihat janji begitu ya untuk melanjutkan program dari Anies Baswedan ini adalah sebagai upaya konkret yang sedianya dilakukan begitu ya oleh RK Suswono maupun Pramono Anung Rano Karno untuk benar-benar bisa mengambil ceruk suara dari pendukung Anies Baswedan seperti itu, Bang? Iya, kalau dilihat melanjutkan, jelas bahwa ia ingin mengambil ceruk pemilih dari Anies Baswedan. Hanya saja itu tadi, ceruk pemilih dari masyarakat dari Pak Anies Baswedan ini harus dijelaskan seperti apa langkah konkretnya. Jangan menjadi sebuah multitafsir. Memang ceruk pemilih Pak Anies banyak, tapi sisi yang lain, para calon ini, khususnya kedua calon ini yang menyatakan melanjutkan program Pak Anies, mereka harus juga menunjukkan kira-kira program itu direvisinya seperti apa, pembaruannya seperti apa. Jangan sampai program ini dinarasikan, sementara program lain yang semestinya ditawarkan, ini yang tidak hadir. Karena apa? Program Pak Anies yang dianggap gagal, sampai sekarang yang masih diharapkan adalah bagaimana Jakarta tidak lagi kebanjiran. Dan ini yang harusnya ditangani. Jangan sampai malah berpro kontra kepada program-program yang saya rasa nilainya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Nilainya sesuatu yang mewah bisa dilakukan oleh siapapun sebagai calon, tapi tidak bisa menjangkau langsung kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kalau program JIS, tentu ini lebih kepada menguntungkan pemerintah atau pemerintah daerah sebagai pengelola. Satu, kalau misalnya berbicara seperti itu JIS, dan tentu ini nilainya cuma untuk citra pemerintah. Formula E juga citra pemerintah. Lalu program mana dari Anies yang menyentuh masyarakat yang mau ditawarkan? Kalau hal yang seperti itu malah penuh dengan kontroversi. Nah, ini yang harusnya dijelaskan, karena ceruk pemilih Anies pada dasarnya juga sama dengan ceruk pemilih yang bukan memilih Anies. Mereka ingin merasakan Jakarta lebih baik, dipimpin oleh orang baru maupun Anies sekalipun.
mereka berharap permasalahan Jakarta dituntaskan, bukan malah hanya program-program yang menguntungkan pemerintah daerahnya saja, yang menguntungkan citra bagi pemerintah daerah, bukannya kepada kemaslahatan bagi masyarakatnya atau kebutuhan konkret dari masyarakat. Oke, banyak sedianya program dari yang dipaparkan oleh Pramono Anung, Rano Karno maupun R.K. Suswono ya artinya ya, Bang Efriza yang masih belum secara detail digamblangkan program Anies bagian mana yang kemudian bisa membantu permasalahan-permasalahan paling utama dalam hal ini yang kemudian jadi masalah di Jakarta. Bang Efriza ini dalam statement-nya, bahkan Suswono begitu ya, Cawagup dari Ridwan Kamil ini menyatakan akan membawa semangat perubahan yang sebelumnya dibawa oleh Anies Baswedan, tapi tetap mendorong keberlanjutan program yang ada begitu. Jadi ini middle antara perubahan dari Anies Baswedan dibawa, kemudian ada keberlanjutan program-program yang ada di pemerintahan begitu yang juga akan dibawa. Apakah artinya ini adalah upaya yang cukup bagus yang digaungkan oleh R.K. Suswono atau sedianya upaya untuk melanjutkan program Anies Baswedan ini adalah upaya yang tidak tepat, Bang? Ya, narasi keberlanjutan sekaligus perubahan dan keberlanjutan ini adalah narasi politik sebenarnya. Dan narasi ini bukan kepada masyarakat. Narasi ini malah untuk menguatkan soliditas di Kim. Dan narasi ini untuk menunjukkan bahwa perubahan itu ya waktu di Pilpres. Situasi koalisi perubahan yang didorong oleh Anies Baswedan sebagai capres nomor 1 dengan Muhaimin Iskandar, dan keberlanjutan adalah program ataupun nama atau ikon yang dibawa oleh Prabowo dengan Gibran. Dan sementara keberlanjutan dan sisi yang satu lagi, perubahan ini, yang mana keberlanjutan dan perubahannya? Mereka tidak bisa berbicara tentang kolaboratif, partisipatif, hanya seperti itu saja. Karena masyarakat kita di Jakarta bukan sekedar masyarakat kelas menengah, berpendidikan tinggi, dan bukan sekedar politisi. Malah masyarakat yang harus dijangkau adalah masyarakat kecil, masyarakat kelas bawah, yang narasinya atau bahasanya itu bahasa yang rendah, yang orang bisa tahu. Misal, dia berbicara tentang kita akan melanjutkan program pembangunan sepeda, misalnya di Jakarta. Masyarakat akan tahu, oh berarti pembangunan sepeda ini adalah suatu hal yang baik, misal. Atau kita akan melanjutkan LRT dengan menambah koridor misalnya. Masyarakat pun tahu akhirnya. Atau hunian untuk masyarakat. Apa yang mau dikonsepkan dan apa yang diambil dari Anies. Dan ini adalah suatu hal yang menarik. Cuma pertanyaannya adalah tadi, seperti apa konkretnya? Bagaimana menjelaskan narasi konkret tersebut? Jangan sampai narasi-narasi ini hanya untuk masuk ke dalam, menguatkan soliditas, tapi tidak untuk di luar, di masyarakat. Karena apa yang di luar, yang disampaikan oleh, misalnya, apa yang disampaikan oleh RK dan Suswono, ia berbicara tentang perumahan, konsepnya ke atas, bukan ke samping lagi. Kemudian dia berbicara perumahan yang mengangkang, bahasanya RK, di jalan raya. Kemudian dia membangun perumahan di sekitar, ataupun dia menarasikan pembangunan dengan konsep yang juga sama dengan konsep yang dibawa oleh Pak Prabowo tentang pembangunan perumahan. Nah, hal-hal ini adalah yang harusnya dijelaskan. Karena Anies Baswedan itu dengan 23 programnya, itu adalah program-program yang jelas, yang ada implementasinya. Kita bisa baca di berbagai media, misalnya DP 0%, OKOC, Taman Ismail Marzuki, maupun bagaimana Anies KJP+, kemudian RPtra, kemudian penerangan jalan, kemudian revitalisasi, bangunan, dan segala macam. Nah, hal-hal ini yang harus
jelaskan sisi yang lain. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Pramono dengan Rano. Jangan sampai Pramono dengan Rano, yang satu berbicara tentang keberlanjutan, yang satu berbicara juga tentang perubahan, tapi Rano dengan Pramono ini berbicara narasi PDI Perjuangan yang tidak lagi oposisi terhadap Anies. Contoh saja, soal bagaimana JIS, suara sumbang, itu hadirnya dari pemerintah. Suara sumbang waktu itu hadirnya dari PDI Perjuangan. Dan kita pun tahu bagaimana rumput JIS itu dipersoalkan dan dianggap tidak berstandar internasional. Dan itu disampaikan oleh PSI dan juga oleh saat itu kehadiran FIFA. Dan ini tentu Pak Jokowi maupun kabinetnya adalah representasi dari PDI Perjuangan yang memenangkan Pilpres saat 2019. Kemudian soal Formula E, malah suara keras itu disampaikan Bu Megawati ketika Monas mau dijadikan tempat perhelatan Formula E. Dan bagaimana Formula E itu juga dikritisi oleh Edi Prasetyo. Tapi sekarang apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan? Mereka bersemangat menyatakan JIS itu adalah hasil karya Anies yang diakui masyarakat, yang populer, dan yang paling bagus bagi mereka dan harus dilanjutkan. Begitu juga dengan Formula E. Kalau dibaca oleh kalangan intelektual, dibaca oleh kelas menengah, dibaca oleh elit-elit, jelas tujuan mereka itu hanya untuk pengusaha, supaya pengusaha ikut serta membangun Jakarta kembali, membangun JIS, Formula E, tapi tidak untuk masyarakatnya. Kelas bawahnya, masyarakatnya itu mau berbicara apa yang mau ditangani. Mau seperti apa? Program Anies yang mana yang semestinya dikonkretkan? Kalau program Anies yang Formula E, dan yang tadi saya bilang tentang JIS, itu malah menunjukkan PDI Perjuangan ingin menyatakan kalau yang satu adalah perubahan dan keberlanjutan, kalau PDI Perjuangan menyatakan oposisinya pemerintah sekarang, bersahabat dengan Anies. Dan ini malah sebuah tindakan ambigu, dan lagi-lagi narasinya hanya narasi politik, bukan narasi yang dirasakan oleh masyarakat. Dan ini saya rasa jenis-jenis bagaimana marketing politik atau penyebaran visi misi seperti ini hanya penyebaran yang kalangan elit saja, kalangan partai politik saja yang merasakan, bukan masyarakat. Seperti itu, Mbak. Termasuk juga dengan statement Pramono Rano Karno yang mengklaim sudah mendapatkan dukungan dari Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Bang Efriza, kan kemarin kita juga sempat melihat bagaimana Pramono dan juga Rano sempat bertemu dengan Anies Baswedan di CFD begitu ya. Apakah kemudian citra yang ditunjukkan ke publik di Jakarta ini seolah Pramono Rano mendapatkan dukungan dari Anies Baswedan? Iya. Nah, ini adalah citra yang coba dibangun oleh mereka, bahwa mereka mendapatkan dukungan dari Pak Anies Baswedan. Dan dari Car Free Day pun mereka ketemu. Mereka pun menunjukkan bahwa PDI Perjuangan sangat erat dengan Anies Baswedan. Hanya mereka harus memahami, kalau Anies itu sudah gagal, apakah pemilih loyalnya itu otomatis akan mengikuti pergerakan Anies bersama dengan Pramono Rano? Kalau Aniesnya masih ada di luar, belum tentu masyarakat loyal, pemilih loyalnya Anies atau fanatiknya kepada Anies akan berbondong-bondong memilih PDI Perjuangan, Pramono, Rano karena kedekatan, karena foto-foto yang disebarkan. Belum tentu. Dan seandainya pun Anies bergabung menjadi barisan yang mendukung Rano, dan juga ada pernyataan dari Anies Baswedan untuk mendukung Rano dengan Pramono, yang baik itu memang real ataupun sekedar ujian, karena bagaimanapun ia kecewa dengan PKS, dengan Kim, bisa ditafsirkan seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa dengan seperti itu otomatis masyarakat akan memilih Rano dengan Pramono? Belum tentu. Karena apa?
hasil survei menunjukkan Anies itu besar, mendapatkan suara pertama di masyarakat, didukung oleh masyarakat itu sebelum dia mendapatkan tiket. Tapi setelah gagal mendapatkan tiket, bisa jadi masyarakat itu berbicara lebih kepada kebutuhannya. Bukan lagi dia berbicara bahwa dia adalah klien, patron klien dengan Anies. Bukan lagi dia berbicara, dia mengikuti apa yang dipilih Anies. Belum tentu. Dia akan berbicara kepada perutnya. Kira-kira siapa yang bisa mensejahterakan mereka? Siapa yang bisa mengatasi banjir mereka ketika malam hujan, mereka harus merasakan dingin masuknya air ke dalam rumah, bagaimana mereka harus menghadapi sekolah yang sulit di Jakarta karena gedung-gedungnya banyak tapi realitasnya penerimaannya sedikit, dan bagaimana biaya juga mahal di sektor swasta. Hal-hal ini tidak tentu saja belum tentu berhubungan dengan Anies. Belum tentu realitasnya suara Anies yang disurvei itu akan terus dia sebagai pemilih loyal Anies. Belum tentu. Bisa jadi mereka merespon Anies karena kepopuleran Anies, karena harapan kepada Anies. Ketika mereka kecewa, ya mereka berhitung siapa yang layak dipilih. Apakah RK atau Ranu? Kalau mereka ataupun pasangan calon hanya berebut suara Anies tanpa menjelaskan program, malah yang ada jenuh, jengah, dan membosankan buat mereka. Karena mereka yang butuh adalah mengatasi persoalan Jakarta yang mendera kehidupan mereka. Bukan soal Anies lagi. Bukan soal bahwa mereka adalah pemilih yang berharap kepada Anies. Bisa jadi kalau disurvei, jangan-jangan masyarakat sudah sekitar 20% saja yang masih tetap memilih calon kalau dipilih oleh Anies. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau ternyata cuma berebut 20% doang, untuk apa? Sementara yang lain masih banyak, yang bebas masih banyak, dan partai politik di Indonesia pun tidak punya identitas kepartaian. Artinya, suara pemilih kita itu adalah suara yang masih sangat tidak jelas, belum ketahuan, dan belum dapat diperhitungkan. Dan harusnya yang ditawarkan adalah gagasan, bukan personal semata. Kalau personal Anies ditawarkan, ini menunjukkan RK Suswono maupun Pramono dengan Rano adalah sosok yang berada di bawah bayang-bayang Anies. Mereka tidak pede bahwa mereka layak untuk dipilih oleh masyarakat. Seberapa besar sedianya cakupan populasi di Jakarta yang merupakan suara pendukung Anies Baswedan, Bang Efriza? Apakah suara pendukung Anies Baswedan ini juga sedianya bisa dilihat cukup signifikan, atau tadi seperti yang disampaikan Bang Efriza ini masih dilema atau masih gambling begitu ya, karena posisinya ketika banyak pendukung Anies bukan di kondisi 2024 atau di pilkada sekarang begitu. Karena kan kalau kita lihat rasa-rasanya baik RK Suswono maupun Pramono Anung dan juga Rano Karno getol sekali untuk bisa merebut suara pendukung dari Anies Baswedan. Iya, kalau berbicara kemarin, tentu Anies dari hasil survei di Jakarta memang besar. Tapi itu sebelum. Setelahnya, ini perlu diperhitungkan kembali. Dan apalagi kalau diperhitungkan dengan basis data program Anies yang lalu, dengan program RK misalnya yang baru, maupun program dari Pramono dengan Rano yang baru. Dan ini harus dilihat, apakah masyarakat lebih percaya kepada program Anies yang lalu atau lebih percaya kepada program yang baru ditawarkan. Dan ini yang harusnya menjadi titik poinnya. Mereka jangan malah terjebak kepada narasi kepopuleran Anies ini berbanding lurus dengan masyarakat yang fanatik kepada Anies, yang akhirnya di mana ada Anies, di situ mereka akan memilih. Harus dibedakan bahwa masyarakat kita dengan Anies ini bukan seperti, maaf, bahasanya kiai dengan santri. Siapapun yang dipilih oleh Pak Kiai, santri sebagai santri, ya dia harus patuh.
Dan ini tidak seperti itu ketokohannya Anies. Ketokohan Anies ini pun saya rasa buktinya partai-partai politik masih ragu Anies itu menang. Bahkan kalau di Jakarta kita lihat di Pilpres, yang dibilang bahwa Anies itu berhasil dengan kepemimpinannya 83,5% di tahun 2022, ternyata apa? Zong, Anies malah tidak mendapatkan kontribusi nyata di Jakarta. Kekuatan Anies tidak ada. Bahkan yang mendapatkan efek ekor jasnya yang bekerja dengan maksimal adalah PKS. Nah, ini artinya jangan-jangan suara Anies ini adalah suara dari PKS, suara kader-kadernya PKS, suara dari kerja-kerjanya orang-orang yang memang kontra dengan Prabowo Gibran. Bukan suara yang benar-benar representasi warga Jakarta yang puas terhadap seluruh programnya Anies. Dalam hal ini ya tadi, harus coba diperbandingkan. Kira-kira kalau masyarakat dikasih lagi program Anies ABC sampai 23 programnya, sementara programnya Rano dengan programnya RK kemudian dibelah ataupun di cluster, kemudian dibagi, misalnya sama-sama 23, mana yang lebih menarik masyarakat? Dan mana yang kira-kira konkret? Dan kalau hal ini dilakukan, bisa jadi malah program baru itulah yang dirasakan tepat oleh masyarakat. Karena harus diingat, Anies itu satu sisi memang berhasil dalam kepemimpinan, sisi yang lain programnya itu banyak hal yang bermasalah. DP 0%, kemudian OKOC. Nah, ini program-program yang dianggap penuh dengan kontroversi, resapan air. Jangan sampai membawa isu-isu melanjutkan program Anies, malah masyarakat merasa khawatir. Jangan-jangan yang dimaksud program Anies adalah resapan, sumur resapan yang dianggap gagal. Dan kalau itu yang terjadi, ini malah sebuah kemunduran bagi masyarakat, karena masyarakat juga khawatir kenapa masyarakat tidak begitu juga dilematis ataupun tidak begitu merasa baper ketika Anies gagal di Jakarta, ya karena mereka juga sadar bahwa program Anies memang ada yang bagus, seperti sepeda misalnya, tapi belum tentu semua program Anies itu bagus, apalagi yang menyentuh kebutuhan dari masyarakat. Itu malah programnya yang dianggap kurang dan tidaklah layak di program itu untuk dilanjutkan. Dan hal inilah yang saya rasa yang harus mulai dipikirkan. Jangan narasi Anies ini dianggap bahwa hubungan masyarakat dengan Anies ini adalah patron klien. Kalau sampai seperti itu yang ada malah zong nantinya. Malah berharap suara Anies besar, ternyata masyarakat tidak pernah melihat Aniesnya. Tapi masyarakat juga menunggu Anies. Kira-kira program apa yang ditawarkan? Dan ini yang harusnya dipikirkan dengan cermat. Bagaimana membawa narasi melanjutkan program Anies. Oke, terakhir dari saya, Bang Efriza, kan kalau kita amati banyaknya upaya dari dua kandidat begitu ya untuk kemudian merebut ceruk suara dari Anies Baswedan, ini juga diiringi ada gerakan coblos 3 paslon begitu, Bang Efriza. Atau di satu sisi tidak mau memilih Ridwan Kamil Suswono, tidak mau juga memilih Pramono Anung, dan lebih memilih Darmakun atau calon independen. Kalau dari Bang Efriza sendiri melihatnya dinamika yang terjadi di Jakarta dengan gerakan coblos 3 ataupun gerakan tidak memilih RK dan Pramono tapi memilih calon independen ini seperti apa, Bang? Ya, ini adalah sebuah gerakan yang saya rasa harus ditanggapi oleh KPU dan Bawaslu melihat dari PKPU maupun undang-undang. Karena apa? Coblos 3 paslon ini secara otomatis ini adalah gerakan golput. Gerakan golput itu pada dasarnya sudah dinyatakan bahwa gerakan golput yang berindikasi pemaksaan, yang berindikasi menggerakkan bukan dari kesadaran masyarakat secara langsung, itu artinya sama saja gerakan ini adalah gerakan yang merecoki demokrasi. Gerakan ini adalah gerakan yang
bisa dikatakan menuju kepada arah-arah memberikan keresahan terhadap demokrasi di Indonesia. Dan gerakan ini saya rasa harus disikapi oleh KPU dan oleh Bawaslu. Dan ini adalah fenomena yang harus dimulai dipetakan kerawanan pemilunya. Apa saja kerawanan pemilunya, termasuk golput. Dan ini adalah kalau saya melihat dengan gerakan seperti itu, ini malah menunjukkan kontraproduktif, menunjukkan sebuah hal yang melecehkan buat saya, melecehkan bagi Anies Baswedan. Kenapa? Kalau memang gerakan ini ditujukan kepada Anies Baswedan, karena Anies Baswedan gagal di pemilu demokrasi, sementara pemilu demokrasi itu adalah narasinya, bagaimana dia berebut partai politik atau memilih persorangan, sementara Anies sudah tidak memilih persorangan, Anies juga terlalu pasif untuk maju mendekat kepada partai politik, dan ketika ia gagal, Anies pun sudah legowo, Anies sudah menyatakan bahwa kita melihat dan mempelajari demokrasi itu sendiri, dia mempelajari bagaimana pilkada nanti. Tapi kalau ada gerakan ini, Anies harus menstop gerakan ini, karena gerakan ini adalah gerakan yang malah menciderai Anies sebagai seorang reformis, seorang demokratis. Anies malah buat saya sebuah bentuk penurunan dirinya dalam berdemokrasi. Gagal, demokrasi berkompetisi, itu hal biasa. Ada pragmatis, itu hal biasa. Orang ada pilihan persorangan kok, kenapa tidak diambil? Dan kalau Anies membiarkan hal ini, itu namanya para relawan Anies adalah relawan yang membusuki Anies, yang merusak citra Anies dalam berdemokrasi. Nah, ini adalah satu. Yang kedua, kalau seandainya ada gerakan, selain memilih mencoblos 3 pasangan calon, lebih baik memilih Darmakun. Pertanyaannya, apakah sudah layak? Apakah pantas orang yang dianggap memanipulasi bagaimana mendapatkan data, prosesnya juga dianggap tidaklah tepat oleh Ahok dan sangat berbeda? Kalau dia memimpin karena gerakan membenci partai politik, yakin Jakarta itu akan lebih baik. Jangan sampai narasi ini malah menciptakan masyarakat yang resah 5 tahun di kepemimpinan Darmakun, ketika misalnya kita berandai-andai, ketika misalnya dia ternyata menang, apa yang terjadi? Keresahan di masyarakat, kekecewaan di masyarakat, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap ini? Kalau gerakan ini dinarasikan sebagai loyalitas Anies, Anies yang bertanggung jawab terhadap kebobrokan demokrasi di Indonesia. Anies bertanggung jawab kalau seandainya memilih Darmakun adalah kesalahan besar, kebodohan dalam berdemokrasi. Dan lagi-lagi, Anies citranya buruk. Darmakun memang persorangan, tapi lihat bagaimana kiprah Darmakun yang disorot oleh masyarakat. Lalu, untuk apa mendendam kepada partai politik? Partai politik itu institusi demokrasi. Kalau mendendam kepada partai politik kemudian ada gerakan itu, bagaimana nanti Anies menuju 2029? Apakah tidak sama dengan dia menjilat ataupun melakukan suatu tindakan konyol? Awalnya menjelekkan partai politik, kemudian ia datang, ia berharap, kemudian ia melobi-lobi partai politik, sama saja. Lebih baik Anies membangun gerakan seperti yang dia inginkan, melihat programnya, membedah programnya. Dia berbicara bagaimana program yang baik. Dan itu Anies menjadi citra yang positif, menjadi bisa jadi dianggap bapaknya demokrasi Anies. Ketimbang Anies meluapkan emosi, ia tidak bisa move on. Lagi-lagi, nantinya siapa yang tepuk tangan? Yang tertawa. Ya partai politik kalau gerakan itu gagal. Anies malah dianggap sudah kalah di Pilpres, turun level, nggak dapat tiket, gerakan coblos atau golputnya saja gagal, lalu mau menuju Pilpres 2029. Malah memalukan.
reputasi Anies jatuhnya bukan anjlok lagi. Kalau bahasa dari tangga, dari lantai 12 dia ambruk langsung turun ke lantai bawah. Terjun bebas. Dan itu kesalahan fatal. Makanya saya bilang, relawan Anies lebih baik mendingan ataupun narasi-narasi yang membangun satu sisi, melanjutkan ke program Anies. Satu sisi, bagaimana mau menunjukkan JIS dengan Formula E, mereka mengkonkretkan itu dan Anies pun menjawab hal tersebut. Kira-kira apa yang harus dibenahi, apa tawaran mereka, itu lebih baik. Itu memberikan pendidikan politik. Jangan sampai malah membuat masyarakat kita tidak memilih, akhirnya menyesali. Karena memilih 5 menit untuk 5 tahun dan memilih itu legitimasi dari pemerintah. Tidak memilih, apapun yang terjadi, itu resiko yang harus dihadapi. Dia harus menerima dipimpin oleh orang yang mungkin buat mereka atau dia tidaklah baik. Lebih baik memilih, dan itu adalah suatu hal yang baik. Dan saya rasa ini penting. Gerakan-gerakan itu adalah, kalau saya bahasakan, adalah gerakan-gerakan yang menunjukkan kemunduran demokrasi. Gerakan-gerakan yang malah menunjukkan Indonesia, nalar politiknya atau pendidikan politik kepada masyarakatnya masih rendah. Semestinya yang dibangun adalah gerakan mempelototi, mempelajari, mengkritisi program dan visi misi, dan tidak menerima program melanjutkan keberlanjutan program Anies jika tidak jelas narasinya apa yang mau dibahas. Seperti itu, Mbak. Oke, harus lebih kritis lagi ya sebagai warga Jakarta, Bang Efriza, tidak hanya mengikuti bagaimana gerakan Coblos 3 yang pastinya nanti merugikan juga bagi seluruh warga Jakarta untuk 5 tahun mendatang, tapi lebih kritis dan melihat visi misi apa yang nantinya dibawa oleh masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta ini. Bang Efriza, terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang, Bang Efriza. Selamat siang, Mbak. Selamat siang untuk Tribun Non-Fokus, Tribun News, dan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah bahasa. Sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bang Efriza, pengamat politik Citra Institute, Tribuners membersamai kita dalam Tribun News On-Fokus. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lainnya hanya dalam Tribun News On-Fokus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.